agar supaya terkesan di dalam hati. Yang pertama kita niat yaitu takdim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan di dalam majelis ini. Kemudian yang kedua tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ta'assur fil qalbi, kita kesankan dalam hati. Kemudian yang keempat niatul amal mutabik. Kita duduk merapat lagi agar supaya lebih tawajuh lagi. Insyaallah kita senantiasa untuk mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayatun Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi musyawarati Rasulillah fi usara Badrin. Wa 'inda Ahmad an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala istasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa fil usara yauma Badrin. Faqala inna Allah ta'ala qad amkanakum minhum. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah idrib a'naqahum. Qala fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma 'ada alaihi salam faqala ya ayyuhan nas innallaha qad amkanakum minhum wa innama hum ikhwanukum bil amsi. Faqala Umar radhiyallahu anhu mithla dhalika fa'arada anhu alaihi salam thumma 'ada alaihi salam faqala mithla dhalik. Faqala Abu Bakr ya Rasulullah nara an ta'fu anhum wa an taqbala minhumul fida. Qala fa dhahaba an wajhi Rasulillah ma kana minal gham thumma 'afa anhum wa qabila minhum al fidaa wa anzala ta'ala laula kitabun minallahi ta'ala sabaqa lamassakum fima akhadtum. Ceritanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pasca setelah terjadinya perang Badar, maka terdapat tawanan-tawanan yang ditawan dari orang kafir. Maka Rasulullah SAW mengadakan musyawarah untuk menyikapi bagaimana menyikapi tawanan-tawanan Ashabul Badar ini. Dikeluarkan dari Sayyidina Ahmad an Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang tawanan perang Badar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad amkanakum minhum." Allah Subhanahu wa taala memberikan urusannya tawanan perang Badar ini kepada kalian. Bagaimana pendapat kalian? Faqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah idrib anaqahum. Maka Sayyidina Umar ini berpendapat, ya Rasulullah idrib anaqahum. Kalau menurut saya ini sebaiknya tawanan ini dipenggal saja lehernya. Ini pendapatnya Sayyidina Umar. Fa'arada anhu Rasulullah SAW tsumma 'ada alaihi salam. Tapi Nabi ini seakan-akan tidak setuju dengan pendapatnya Sayyidina Umar, lalu menawarkan lagi kepada para sahabat. Ya Yohanes, innallaha qad amkanakum minhum. Wahai sahabat, bagaimana ini? Allah Ta'ala sudah memasrahkan urusannya kepada kalian. Sedangkan tawanan-tawanan ini dulu adalah saudara-saudara kalian. Faqala Umar mithla dzalik, maka Umar masih berpendapat seperti pendapatnya, yaitu dikisos, disembelih lehernya. Fa'arada anhu alaihissalam, Nabi tetap tidak setuju dan mengulang lagi tawaran usulannya Nabi ini. Faqala mithla dzalik, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu ya Rasulullah nara an ta'fu anhum wa an taqbala minhum fida. Maka Sayyidina Abu Bakar usul, ya Rasulullah, menurut saya sebaiknya mereka ini tawanan ahli Badar ini dimaafkan saja dengan membayar pajak, dengan membayar fida. Maka
fadzahaba an wajhi Rasulullah maka minal gham tsumma afanhu. Dan ternyata Rasulullah SAW menerima pendapatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi di kalangan sahabat pun terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Nah, seperti di sini Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ini khilaf. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat ini tidak menyebabkan konflik, tidak menyebabkan sampai kebencian-kebencian di antara sahabat ini. Walaupun mereka ini tidak sama pendapatnya, tapi nggak sampai terjadi kebencian di antara sahabat. Jadi ini yang mesti kita perbuat, sikapi perbedaan ini, tetap kita ini jangan sampai ada kebencian. Ini karena ini diceritakan di sini sahabat ini nggak sampai benci membenci, karena perbedaan itu wajar, bahkan sampai sahabat pun ikhtilaf, terjadi perbedaan sampai kapanpun ikhtilaf ini tidak bisa dihindari. Tapi menyikapinya ini ada orang yang menyikapi dengan saling membenci dan ada orang yang sampai berlapang dada. Ombo dodone lah, ini yang mesti kita buat. Karena kebenaran kata ulama, aku benar maka aku kuat. Kata ulama seperti itu. Bukan aku benar maka aku buat, tetapi aku kuat dengan memegang kebenaran. Ini beda. Maka yang kita pegang prinsip aku kuat maka aku benar. Kalau kita pegang, kalau kita ini benar dengan sesuai dengan sahabat, dengan Al-Quran, maka kita ini menjadi kuat. Tapi kalau aku kuat maka aku benar, berarti rebutan kebenaran. Seperti kertas kalau diperebutkan ini akan jadi sobek. Maka yang kita perhatikan bagaimana kebenaran Al-Quran, kebenaran sahabat ini kita pegang sehingga tidak terjadi pecah hati, pecah umat ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassira kull asir yassir lana kull asir hajatuna ilaika kasir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya sami'a kull syaqwa ya ghayata amalina ya sami'a kull najwa ya ghayata amalina innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mari. Yuk. Oh. Sambal background. Kemudian takajah untuk berikutnya yaitu jamaah yang akan keluar dipersiapkan di musyawarah nasional nanti. Dan kemudian untuk halakoh kasihan dan puger serta tembok Mumas besok malam ada tahapan ya, di Jati Agung. Kita akan musyawarah untuk keluar jemaah minimal setelah ke Temboro nanti ada jamaah Masturoh yang akan keluar. Insya Allah rutenya di Batu Urip, Halaqah Batu Urip, insya Allah. Jazakumullah. Alhamdulillah istimewa kita berlanjut sampai i'tikaf malam nanti dan besok pagi ada bayan subuh. Insya Allah. Jazakumullah khair. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.